Ngobrol bisnis by teman sarap di Motif. apa tuh Tan? Pin. Ngobrolin yang gak penting, Tapi pengen. asik. Coba dia yang bener ya. Oh dia yang bener ya. Episode udah 38 viewers masih segitu aja. Gimana sih? Gak tahu juga. Gimana ya? Kagak beres anak-anak itu. Gak beres ya? Gak beres. Kita mau ngomongin apa sih? Apa Tan? Ngebangun bisnis sama teman emang bisa. Kayak gue dong ya sekarang sama Kevin. Oh, kalian bisnis bareng? Iya. Oh, yang namanya teman startup itu ya, kalau nggak salah ya? Betul, kita ada teman startup banyak sih. Oh, ada banyak. Tapi yang paling ngetren itu teman startup. Itu justru yang paling biasa aja. Oh, paling biasa aja. Iya. Oh, Yang paling rame apa? Yang paling ramai ada, cuman kita masih bisa konfidensial aja kali ya. Confidential. Oh, jadi belum banyak orang tahu ya. Sebenarnya teman startup nih cuman kayak mensupport bisnis kita. Lebih aja. money laundry kali. Oh, Dia sama temen dia yang lain. Oh, jadi dia ini punya sama yang teman lain usaha lagi. Betul. Lu ditinggalin. Gua ditinggalin. Nah, itu yang money laundry. Ya Kacau. enggak gitu. Gitu, Kevin Sudewo. Tapi bisnis bareng sama teman banyak orang yang bilang nggak bisa ya. Tapi sebenarnya teman sarap tuh bisa. Kita bisa. Kebetulan Lu bisa. tunggu gua nanya kan. Temenan udah dari kapan nih? Kok bisa bareng nih bisnisnya? Dari SMP. Dari SMP. SMP. Gua ketemu Kevin sebenarnya dari SD. Tapi belum temenan ya? Belum temenan. Kenapa itu? Nggak naik. Itu yang tunggu-tunggu kan, nggak naik kelas kan. Jadi Kevin Kalau nggak naik kelas emang temennya berubah sih. iya, tapi nggak naik pun people change. People change. Memories down. Time flies. Time flies. Gak jelas. Tapi gue ketemu Kevin kan dulu pertama kali di sekolah gue ya, dari SD, tau lah gitu. Ternyata dia nggak naik kelas 7 gitu. Jadi pas Tahu. Kayak, ngapain gitu dikasih tahu lagi? ya gue jelasin, nah terus gue dari situ mulai temenan dari kelas 7 Dari nggak naik itu ya? Dari dia nggak naik. Oh, soalnya jadi turun. Jadi sama lu. Betul, gitu. jadi kelas 7 gue SMP-nya sama, SMA-nya sama, jurusannya sama, kuliah Kuliahnya. sama. Sekarang gue mencari nafkahnya juga sama gitu. Gue ada kepikiran juga mau melanjut ke jenjang yang lebih serius sih sebentar lagi. Apa tuh? Can't wait deh. Maksud gue kayak partner gitu. Maksud gue jenjang selanjutnya partner Nah, di kita kan bisnis, ada partneran, bisnis lain. Oh, bisnis-bisnis Gitu. lain. Lain. Gitu. Terus gimana sih Ben awalnya gue teman sarap? Gua tahu. Oh gimana? Pertama itu idenya kepikiran itu pas lagi nongkrong di depan Indomaret depan Taman Alfa Indah. Oke, terus Indomaretnya sekarang udah masih ada nggak? Masih Masih. agak gede gitu, terus di luarnya Di kayak situ ada. minyak ada stok minyak goreng kan lagi habis. Masih sih. Ada ya? Masih 32.000 kalau nggak salah Jadul kemarin aja. beli. Merek Sanko. Iya. Boleh. Ada, tapi ada banyak kan, ada Bimoli juga. Berkembang ya, berkembang. Ada Bertomoli Ville dulu yang mahal tuh yang buat Iya, itu. Itu lebih ke olive oil. Olive oil ya. Iya. Ya itu waktu itu di tanggal bulan Juni 2019, masih lagi skripsi lah. Skripsi kita bingung mau ngapain nih ya habis lulus ya gitu. Kan kita kan sekolahnya sekolah bisnis. Ya waktu itu sempat kepikiran apa kerja, apa nih mau ngapain gitu. Kebetulan waktu itu Kevin lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta terkenal dan ternama di Indonesia. Tapi sayangnya tidak dilanjut internshipnya. putus sepihak aja gitu. Digajinya juga mingguan kayak kuli. Borongan sih. Borongan. Ya habis itu kayak waktu itu gue kepikiran aja sih, maksudnya kayak gue pengen punya konsep kayak gini. Sebenarnya yang lucu ya, kita nggak pernah mikir. Biasanya gini, bisnis model orang suka bilang kayak mau start bisnis harus ada bisnis model nih gitu. Tapi ya bisnis model sekarang yang kita jalankan ya sama apa yang kita pikirkan jauh berbeda sih. Betul. Gimana menurut lo? Karena kalau lu ngomong kayak konsep-konsep orang-orang Chinese, kan ada orang ngomong orang rasis banget sih. enggak rasis, Bro. Enggak. Karena orang bilang kayak misalnya kalau punya bisnis, ini kenapa sih? Dia tahu dia. Terus gitu. Orang Chinese gimana orang Chinese? Kalau orang China Nggak, Silent Lu dong, udah agak- tahu silent. Gue juga belum. Tiongkok tuh, Tiongkok ke Orang Tionghoa. orang Tionghoa. Tionghoa. Oke. Di? Kenapa Kenapa kayak lanjut gitu? aja? Tetap lanjut. Kevin ngomong tadi. Masih banyak gak sih? Terus lanjut. Tenang aja, nggak usah dilihat. Lanjut. Tanu anjing banget sih. Ini jangan diikat ya. Dia lucu. Terus. Kalau orang Chinese, orang Tionghoa itu kan bilang kalau mau jalan bisnis jalanin aja. Terus? Begitupun kita. Oh, kita bukan orang Tionghoa. Saya iya. Ini dia ini. Terus gitu. Enggak, maksudnya kan emang kalau orang-orang Tiongkok bilang kan kayak kalau mau jalan bisnis jalanin aja. Tapi kalau pas kita kuliah dulu kan banyak banget tuh bikin BMC-nya dulu, planning dulu segala macam soal. Ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Menurut gua kayak itu harus di mix up dua-duanya gitu.
Jadi ada perbedaan ya antara kampus dan kata orang Tionghoa ya. Bukan gitu. Padahal- Culture-nya. Padahal kampus kita penuh dengan orang Tionghoa. Pendiri-pendirinya juga. Hancur. Ya, tapi bener sih, maksudnya kayak kebanyakan orang-orang juga kebanyakan pikiran gitu loh. Maksudnya kayak biasanya kan ide bisnis tuh ya bisa kayak cowok-cowok kalau malam nongkrong tuh, kalau udah nongkrong sampai pagi either dua, kalau nggak buka bisnis bikin podcast. Udah itu doang. Oh, iya, nggak sih? iya, iya. Akhirnya seru nih obrolannya bikin Kenapa dia podcast. ketawa tadi? Nggak tahu, dia kayaknya ngejelek-jelekin deh teman-teman yang bikin podcast yang gak laku gitu dia bilang. Kayak ngobis. Ya tapi itu maksudnya banyak yang suka nongkrong terus kayak bikin podcast deh atau bikin bisnis deh. Ya orang-orang itu dua-duanya kita lakukan. podcast bikin, bisnis bikin, tapi memang model bisnisnya gitu. Cuman ujungnya kayak cuman panas di depan. Biasanya kan sama teman gitu, kayak ternyata temennya ambil kerja atau temennya punya visi beda gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya yang jadi masalah adalah ya bikin bisnis itu gampang, jalaninnya yang mungkin susah gitu. Karena ya hari ini lu semangat mau bikin bisnis bareng temen lu, ini seru nih, gue punya koneksi ini, tapi ternyata pas jalanin susah dikit udah nggak mau. Tau gitu sih. Kalau sama temen suka nggak enakan. Nah itu gimana pertama kali lu gue ajak sebagai temen yang waktu itu sudah Yang ngajak lu berarti? Gue yang ngajak, tapi waktu itu jujur waktu kuliah tuh gue agak ditinggalin sama Kevin. Soalnya dia punya teman sendiri kan? Iya, Iya, gue teman tahu gua. sih. Temen-temennya tuh yang tajir-tajir gitu Banyak yang cerita gitu. Kalau gue kan ya apa boleh buat. Sederhana aja kan. Maksud gue gimana ya, kayak apa boleh buat aku yang hanya buliran extra joss di antara kalian yang Jameson. Apaan tuh Jameson? Nggak tahu, itu Jameson di Intercon. Itu, iya. Jualan Supermarket. lampu, iya. Terus Supermarket. waktu itu Itu di gua bawah supermarket. Udah yuk, waktu Oh, itu iya. gua ajak lu. Ini kan ada durasi. Oh iya, sorry. Waktu itu gua ngajakin lu bisnis bareng. Apa sih yang lu pikirin waktu itu? Ada nggak kepikiran kayak gua malas bisnis sama temen atau? Enggak sih, kalau dari dulu gue percaya sih kalau partner gue pasti semuanya jalan. Terus. Ya serius. Enggak serius. Nggak serius. Enggak Maksudnya serius. Nggak serius. Apa? Apaan? Nggak, maksudnya pertama kali gua ajak, ini kan topiknya bisnis sama temen. Waktu gua ajak ada nggak kepikiran kayak gua malas nih bisnis sama temen? Enggak sih. Apa memang lu lihat orangnya bukan temen? Ya pasti lu harus lihat orangnya lah. Maksudnya nggak muluk-muluk kalau misalnya Lu orang lihat Le, kenapa? Iya, kenapa sih lu lihat gua apa sih? perawakannya itu. Serem ya? Coba gimana? Gua bisa homo. Serius. Apa yang gue lihat dari Lei? Gitu deh. Orang tuh bisa notif gak sih, Dan? Ya ngomong aja, kasih tahu. Iya, kasih tahu aja. Loh, ditanya kok. Gue butuh support di sini. tinggal jawab. Enggak, menurut gue kayak dari dulu Iya. lucunya gini nih. Nih Levino Krisdeni tuh seorang entrepreneur sejati. Kalau lu ngomong SMP aja udah jualan baju. Apalagi ya lu jualan fiksi waktu itu, zaman fiksi. Tapi nggak mau punya bisnis bareng Levino Krisdeni. Gimana? Ya waktu itu gue liat Kevin butuh bantuan. Terus Tapi sampai sekarang maksudnya temen ya, kalau bisa kita jujur, ini kan ada pertanyaannya nih, kendalanya ngebangun bisnis bareng temen ya. Pasti kan ada plus minus ya. Kita juga mengalami banyak sekali ribut-ribut dan penyesuaian di awal gitu. Pertama waktu jalanin berdua pasti ada ributnya, baru tahu nih kalau ternyata Kevin temen sama Kevin bisnis beda. Ya kan? Terus jalan-jalan udah ada penyesuaian, oke udah bisa saling ngerti. Karena kalau ibarat mobil, gua gasnya, Kevin tempat parkirnya. Salah ya? Gak ada korelasi. Gak ada korelasi ya? Gas sama rem gitu. Jadi kayak mungkin ya itu yang mungkin bisa dicari gitu loh. Ya. Nanti udah jalan, ternyata lu akan berkembang nih bisnisnya. Ternyata lu punya masalah baru, misalnya masalah dapat duit gitu. Bagaimana sih kita memandang suatu project, suatu klien? Ada yang mungkin lebih berpikir kayak duit mulu. Ada yang berpikir kayak ngembangin bisnis aja. Value ya. Terus kayak lu geser lagi, lu punya pegawai. Cara lu treat pegawai lu tuh gimana sih? Bagaimana cara lu bersikap, bercanda di depan pegawai lu? Mungkin nggak bisa sama kayak dulu waktu lu berdua gitu. Lu berkembang lagi ketika udah gede, pasti ada perpisahan job desk gitu. Kayak itu yang pasti ada yang job desk-nya beda nih gitu. Apakah lu bisa menghargai job desk lu sendiri dan teman lu juga gitu, partner lu. Itu yang mungkin kita alamin, dan kadang-kadang ketika tidak ada komunikasi yang jelas ya jadinya ribut lah gitu. Mungkin bukan ribut sih ya, paling ada percekcokan gitu. Tapi yang penting kuncinya satu sih. Terus lanjut deh. Gimana? Terus caranya menangani permasalahan di kantor tuh gimana? Emang pernah berantem apa ya, Kak? Gitu. Ya itu tadi cerita gue panjang Oh tuh. iya. Coba lu tanggepin dong, masa diem doang. Iya, dia ngerti nggak sih konsepnya podcast? Sorry bang ya. Gue mesti ngomong apa nih? Coba lu jawab tuh, terus cara menangani Ya, menangani permasalahannya. Gampang sih. Oh. Capek nih. Iya, terakhir. Cara nanggulanginnya menurut gue ngobrol sih. Maksud gue satu point of view yang mesti sama-sama kita punya lah gitu, kayak gue dan Lei itu adalah
semua yang harus kita lakuin tuh buat kebaikannya teman startup, bukan individu masing-masing. Sama satu lagi dari gue, kalau bisa pisahin Kevin teman dan Kevin bisnis gitu. Partner lo sebagai teman dan partner ini, kalau lo bisa sama teman-teman, pisahin kapan dia jadi partner lo, kapan dia jadi Betul. co-founder lo. Jadi antara dua itu. Profesional ya. Nggak ada yang benerin nih. Profesional. Partner sama co-founder nggak ada yang benerin. Kapan jadi partner, kapan jadi teman, gitu dong. Oh iya, sorry. Jadi kalau kayak Sorry, misalnya nggak gue kalau sama Kevin kayak lagi Sabtu Minggu, ya kalau misalnya gue harus terpaksa ketemu karena temennya masih bareng yang lain, Ada aja lu. ya akhirnya gue mengurangi pembicaraan Kantor. Jadi nggak enak juga sama teman-teman gitu. Kalau lagi di kantor ya jangan ngomongin teman gitu. Tapi ya ujung-ujungnya sebenarnya ya akan bocor-bocor halus, tapi ya setidaknya dikurangin lah ya. Gitu. Terus ini ada fun fact. Dan sendiri orang disuruh bareng-bareng. 1, 2, 3, fun fact. Ada kok pemilik bisnis yang bangun bisnis sama teman, bahkan sama sahabatnya sendiri, dan jauh suksesnya dari kita. Kalau ini kita masih di sini, dia udah di sini. Nggak kelihatan tuh ya. Nggak kelihatan. Pendiri Google, Larry Page dan bagaimana bacanya? Sergey Brin. Ya itu. Mereka ketemu pas mereka kuliah di Stanford tahun 95 pas mereka ambil S2. Terus tahun 98 baru deh mereka bikin Google Google bareng. bareng. Jadi sahabatan, temenan, sudah bikin Google. Ada nggak tuh tongkrongan yang lebih produktif daripada bikin Google berdua? Kepikiran apa itu? Pikirin aja tuh, Kepikiran apa lu tuh? mikir nggak sih? Iya kan, Google loh. Kalau ibarat ngomong dampak, bayangin gak ada Google. Bagaimana kalian anak-anak mahasiswa skripsi sekarang? Hah? Bagaimana kalian para desainer yang mau mencari referensi desain dan mencurinya dan hanya mengganti tone warnanya? Bagaimana kalian para founder yang mau membuat kontrak tapi tidak tahu kalian hanya tulis template kontrak kerjasama siap print? Jangan kira saya tidak tahu ya. Apalagi kalian mahasiswa yang mau daftar di perusahaan. CV bagus, pasti keterima, siap print. Das. Bayangin, sebenarnya desainnya di mana tuh? Canva, ngambil contoh doang gitu. Kan kita di Google ngomonginnya. Iya, referensi, kita ambil referensi. Bayangin kalian yang malam-malam tiba-tiba telinga kiri sakit, kalian tulis kenapa telinga kiri saya sakit. Iya bener. Iya kan? Bayangin kalau nggak ada Google, bro. Perut lu waktu itu sakit sebelah kanan bawah, Kiri bawah. kiri bawah. Gue ketik di Google, kenapa perut kiri saya sakit? Keluarnya ovulasi, datang bulan. Emang Google jangan didengerin. Yang kedua ada Bill Gates sama Paul Allen yang ngebuat Microsoft karena mereka punya kesukaan sama komputer sejak kecil karena mereka teman satu sekolah Microsoft. Kalau Microsoft nggak ada nggak apa-apa, kan masih ada Apple. Jadi biasa aja sih. Beda dong. Beda dong. Gak ngerti ya gue. Sama Windows. Oh ya itu dia. Salah ya? Salah. Microsoft tuh apa sih Word ya? Mungkin ke Google Sheet kita masih bisa. Oh iya, itu gitu ya. Gitu ya. Gitu teman-teman. Aneh banget. Bayangin kalian skripsi harus masih di kertas tuh. Waduh. Capek tuh ya. Itu dia. Masih bisa ngetik. Mesin ketik. Yang ketiga ada siapa, Pin? Steve Jobs sama Steve Wozniak. Wozniak, pendiri Apple. Mereka ketemu pas musim panas di tahun 1972 dan memutuskan membuat Apple di tahun 1976. Jadi ini sebenarnya ya gede-gede ya. Google temenan, Microsoft temenan, Apple juga temenan. Itu ya. Teman startup? Tapi kan kita nggak bisa disandingin sama mereka lah. Jauh ya. Tapi kalau lu sendiri, Tan, lu pernah nggak bisnis bareng temen? Pernah. Etek ya? Iya. Kenapa tuh udahan? Si Etek itu ya? Enggak, dia Tuti ya dia? Enggak, anjir. Oh, enggak. Dia kerja di kantor, gue juga kerja, terus udah Udah, N. N. Nggak ada kayak, oh kita bisa ngembangin ini. Soalnya dia pas awal-awal tuh sibuk banget gitu. Waktu kerja di Terus itu kayak, ya udahlah. Redcom. Tahu aja lagi, buset lu siapa? Jadi Redcom ya dia ya? Iya. Jadi KOL management nih? Iya. Awalnya dia ini dulu, magang dulu. Magang. Pas full time langsung nyobai gitu. Jadi bisnisnya barang-barang sisa dikemanain tuh? Masih ada di rumah gue. Kira-kira Sama dia. teman-teman yang mau beli ngabisin stok sisanya Tania bisa lihat di mana Shopee-nya di. Dia nggak usah buat gue aja. Oke, kalau teman-teman sendiri gimana menurut teman-teman bisnis bareng temen tuh sesulit apa sih sebenarnya dan apa sih tantangannya? Atau yang punya pengalaman bisnis sama teman boleh sharing di kolom komentar di atas ini. Bawah. Ya kalau dia nontonnya di yang kecil di sini ya kan? Ya teman-teman ketemu lagi di notif selanjutnya. Bye bye.